Bang, saya pernah menjumpai FLP yang satu pattern di channel rec itu ada 3 skor. Dan saya juga menjumpai di suatu FLP satu pattern itu cuma 1 skor. Oke guys, kita bahas di video kali ini guys. Halo teman-teman, thank you masih stay di channel perjuangan kita, ya kan? Dan thank you buat teman-teman yang sudah subscribe, like, share, and cumin-cuminnya. Dan tidak lupa tetap hormati dan hargai orang lain guys, karena hidup kita tidak lepas dari bantuan orang lain. Lek gak iso ngregani diapakne iki. Konyang alam goib. Gak. Bercanda guys ya, bercanda. Ingat di FPS Indo guyon aja ya, bercanda aja ya. Oke, seperti biasa tutorial ini saya tujukan untuk teman-teman yang masih pemula. Yang sudah tahu tentang tutorial ini mending tuku-tuku opo kan ya kan. Wetenge do luwe kabeh lho iki. Pada lapar semua toh. Mending beli-beli nasi goreng atau apa ya. Cek jolali men, udut cek men. Siapkan kopi, udut, jos. Wes koyok biasane santai ya. Seperti biasa kita santai aja ya. Nanti yang kelamaan intro ini dipercepat sendiri, oke? Oke, silakan langsung tatap layar guys. Di inbox saya di medsos itu ada yang tanya, Bang, saya pernah download FLP, kelihatannya simple bang ya. Dilihat itu simple, tapi ketika saya klik patternnya seperti ini, bas misalkan, nah ternyata memakai 3 VST. Begitu juga dengan pattern yang lain, contoh yang lead ini. Kalau kita cek di channel rec ada 3 ya. Apa sih ini? Ini layer sebenarnya ya. Nah, kemungkinan untuk pemula yang masih awam dengan dunia remix atau produce bingung ya kan. Loh, satu pattern biasanya 1 VST. Loh, ini kok bisa 3 VST mungkin sampai 4, 5 dan seterusnya, sesuai dengan suara yang kita inginkan, biar suaranya luas gitu ya. Tujuannya layer itu. Nah, di sini saya tidak membahas presetnya, saya hanya membandingkan ya. Jadi biar teman-teman tidak kaget ya. Nah, bedakan dengan yang ini guys, project saya yang ini. Nah, tadi simple, nah ternyata ini ada 3. Nah, kalau ini satu pattern, nah ini kebetulan nih saya buat 2 bar ya, nggak masalah ya, yang penting teman-teman tahu ya. Sub bass drop ini pattern sub bass drop. Nah, ini kalau kita lihat di channel rec cuma 1 tandanya, ini ada piano roll di sini, gambar piano roll ya, skor lah ya, kita menamakan skor 1. Ini juga gitu, yang bawahnya bass drop ini kalau saya klik sampai di pattern berpindah namanya. Kalau kita klik ya bawahnya ini bass ya kan, bawahnya lagi ini plug, bass plug ya. Jadi satu pattern atau satu garis ini, satu track ini 1 VST. Begitu juga dengan lead.
di sini. Nah, saya cari di sini ya. Lead drop 1 nih, saya klik. Saya tekan di channel rec. Nah, ini lead, namanya lead utama. Saya namakan lead utama 1 VST. Ini apa VST-nya? Nah, saya pakai silent. Nah, ini teman-teman yang pemula nggak usah pakai silent dulu. Ya, kalau baru install FL, daripada nanti bingung, pakai VST yang bawaan aja dulu ya. Kemudian lead drop 1 nih, yang warna ungu nih. Nah, di channel rec di bawahnya ini masih pakai silent. Bawahnya ini juga saya klik di channel rec. Nah, ini layar 2 ya. Sebenarnya sama guys, kalau kita bandingkan tuh sebenarnya sama ya, kalau dengan yang ini tadi. Nah, perbedaannya di sini satu pattern ya, di sini kan coba cek ada bus, lead sama lead 2 ya. Kita ke bus dulu. Nah, memakai langsung pakai 3 VST. Yang VST yang pertama pas saya pakai GMS, presetnya banknya bass, programnya bass 2 MC. Yang layer 1 itu Chunky bass TE. Yang bass layer 2 Punch TE ya. Beda presetnya guys ya. VST nya sama, cuma beda preset. Nah, ini cocok nih buat teman-teman untuk latihan ya, karena ini bawaan. Begitu juga dengan lead. Ini kemarin mungkin sudah saya bahas ya, yang ini ya, sudah saya tunjukkan project yang ini. Lead juga gitu, saya pakai sawer. Program name-nya, presetnya ya, pakai ini FG Circuit Bender. Ini yang lead utama. Yang layer itu pakai MC Fat. Kemudian yang layer 2, lead layer 2 pakai MC Plug 2 ya. Nah, teman-teman kalau layer tidak harus seperti saya. Silahkan cari preset-preset ya yang pakai bawaan ini yang menurut teman-teman bagus ya kan. Bang, semuanya kurang bagus, Bang. Yus sound design dewe ya kan. Mulai ke knob feeder ini kan banyak di sini, tombol-tombol ya kan. Nah, tentunya teman-teman kemarin juga di video saya ada sound design serum kan. Nah, itu terlalu banyak guys. Nanti saya ulas tentang sound design, dasar sound design ya. Tapi nanti di video lain ya. Oke, itu guys ya. Nah, ketika kalian menambahkan ya, misalkan leadnya ini ada 3, pengen menambahkan lead lagi misalkan ya, pengen layer lagi ya, teman-teman bisa tambahkan di sini ya. Pilih dulu presetnya, VST nya misalkan Sakura ini ya. Setelah dipilih, nah, tentunya patternnya tetap di lead ya. Teman-teman sudah membuat lead tadi kan patternnya. Nah, langsung aja terus misalkan di rename lead L3 gini. Kita warnai misalkan. Kita samakan ya. Warnanya apa tuh iki? Begini paling. Podo gak? Anggap aja sama ya. Nah, kemudian langsung dalam kondisi di lead ini, nah, jangan dibas ya. Nanti kalau kalian dibas ini nanti masuk ke bass loh nanti ya. Jadi teman-teman perhatikan layarnya, patternnya ya, patternnya. Klik kanan langsung piano roll ya, seperti itu. Nah, sebelumnya teman-teman karena ini sama ya kan, nah teman-teman kopas aja ya. Klik kanan piano roll dulu. Nah, ini kan ada tadi sini, Ctrl A, select all ya kan, select all, terus Ctrl C. Kalau sudah, skor kan ke copy ini ya kan. Nah, masuk ke channel rec tadi yang di Sakura ini, klik kanan terus piano roll, paste, das, udah kan. Nah, setelah itu teman-teman set ke pad ya kan, dengerin, cari preset suara yang enak untuk di layer. Ini saya matikan dulu guys ya.
kita ke sini, suaranya seperti ini. Teman-teman nanti bisa cari di Sakura sini. Nah, di sini banyak, ada atmosfer, ada bass, default, keyboard, pad, dan seterusnya ya. Cari yang suaranya enak untuk lead, misalkan violin lah ya. Kita play dulu. Kecil guys suaranya guys. Kita cari dulu. Nah, inilah misalkan ya, kita pakai smoker flute misalkan. Oke. Jadi kalau sudah seperti ini ya kan. Nah, lead ini tadi sudah punya satu pattern 4 VST ya. Nah, kalau dibunyikan seperti ini. Nah, terasa toh, sedikit terasa toh. Coba tanpa layer 3 ini. Suaranya seperti ini. Tapi kalau pakai lead layer 3, dengerin bedanya. Oke ya, seperti itu guys ya. Nah, nanti teman-teman tinggal ini diarahkan ke mixer. Silahkan di mixing ya. Di sini saya tidak bahas mixing karena membahas tentang pertanyaan tadi. Di playlist simple, cuma gini doang, bass sama lead. Tapi ternyata di channel rec banyak guys ya. Banyak VST. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang yang menjadikan perbedaannya ya. Untuk pemula sebenarnya itu pakai ini sebenarnya. Jadi meskipun banyak, ya kerugiannya, enaknya ngomong, kerugiannya itu kita memakan banyak track ya. Ini aja bass pakai 3 track ya kan, lead pakai ini 3 track ya. Ini harusnya warnanya biru sih harusnya ya kan, tapi nggak masalah, nggak masalah. Oke. Nah, tapi kalau yang ini simple, 1 track ya, bass 1 track, lead 1 track, begitu guys ya perbedaannya. Nanti kalau teman-teman bingung, silahkan pakai yang ini dulu. Jadi 1 track misalkan dan 1 nama pattern sub bass, terus pakai ini, saya pakai bawaan, pakai 3X OSG atau oscillator. Nah, ini 1 track, saya buat 1 track. Nah, perbedaannya juga kalau untuk pemula ya, kalau pakai ini patternnya pasti banyak. Nah, memakan banyak pattern guys ya. Kalau pakai yang ini tidak memakan banyak pattern ya, paham kan di sini perbedaannya. Jadi tambah ilmu buat teman-teman. Jadi perbedaan pelayeran suatu instrumen ditinjau dari segi banyak tidaknya pattern yang ada di playlist ya. Ini project simple ya, ingat ini project simple, project dasar, belum jadi. Intinya seperti itu. Nanti biar nggak kaget kalau menemui suatu FLP, teman-teman download di suatu artikel atau di YouTube atau medsos yang lain lah ya. Ini simple tapi di dalamnya ada beberapa VST yang dipakai. Bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Nah, ini kebetulan pas saya buat sama nih, GMS semua nih bassnya ya kan. Nah, bisa jadi nanti teman-teman menjumpai FLP yang berbeda-beda, beda-beda VST
Nah, tapi skornya sama karena itu pelayeran. Biar tujuannya biar suaranya luas gitu ya. Seperti itu guys. Mau rokok sih. Ayo guys, udut dulu guys ya, santai ya. Bagi teman-teman yang nggak udut, jangan udut ya. Engkau dikira aku ngajari ya kan, wah bahaya gitu. Nah, sedikit cerita tentang project ini project simple yang nanti ini apa judulnya, opening EVS-nya. Jadi lagu opening saya ketika mau naik panggung. Tapi ini iseng-isengan buat guys ya, iseng-isengan ya kan. Biasanya buat JD, Jungle Dat biasanya yang sering. Tapi kalau saya lagi jenuh lah buat JD ya buat seperti ini. Ini yang versi 2, yang versi 1 kemarin sudah meluncur. Yang ini versi berapa ini? Oh, ini Bones ini. Nah, ini juga opening juga. Entah nanti yang jadi yang mana dulu, yang versi 2, 3-nya ya. Ya, oke. Seperti itu guys. Nanti jangan bingung ya kalau lihat seperti ini ya. Kita tadi cuma fokus ke pelayaran aja. Ya, untuk yang lain nanti teman-teman bisa tambah-tambahkan ya, untuk mungkin snare build up lah ya kan, mungkin kicknya, pemilihan kick, mungkin snare clap, mungkin ride, hi hat, apalagi nih, exhaust, drop kick ya, mungkin teman-teman bisa cari enaknya ya, untuk bagian-bagian throttle, bagian-bagian build up dan seterusnya ya. Wes, apa mana lagi guys? Mungkin teman-teman dari sini kalau bingung silahkan komen-komen di bawah ya. Ini tadi kita hanya membandingkan pelayarannya. Ini banyak layer, banyak pattern kalau pakai project ini. Ini bagi pemula itu cocok kalau yang ini. Ya, tapi kalau teman-teman dari pemula langsung bisa pakai ini ya monggo. Karena saya yakin untuk awam ya, awam itu nanti takutnya bingung kalau pakai ini ya. Takutnya saya sih ya kan. Makanya saya buat tutorial ini biar teman-teman bisa membandingkan gitu. Bang, menurut saya enak yang ini loh bang, enak yang ini loh. Iya, bagi yang teman-teman yang ngerti nggak apa-apa guys ya. Wes los mau layer jumlah 20 rapopo wes sak kewarmu ya kan. Nah, saya buat yang ini tadi tujuannya untuk yang pemula. Wes ben tak bulan baleni biar teman-teman makin paham ya. Loh bang, kan ini kan buahnya simpel yang depan tadi. Iyo ngerti. Nah, ini untuk yang pemula aja. Kalau kalian mudah pakai yang ini simpel nih ya pakai ini aja. Yang penting ngerti ya cara pembuatannya. Kalau belum tahu ya udah pakai ini aja. Ra masalah toh dulu untuk tracknya sak menit biyane loh. Mau sampai 400 500 ra masalah ya kan. Big project ya kan. Tenang aja guys ya. Wis toh. Di Maido iki mesti ya kan, wis toh. Wis pokoknya wis sabar aja ya, teman-teman. Wis gak usah mau lawan nek di Maido ya. Contoh nih. Kok gini ya projectmu ya? Harusnya ini di layer kayak ini. Ya wis bilang aja ini saya masih belajar pemula. Saya pakai ini dulu, nanti kalau ini sudah paham, sudah ngelontok gambarannya ya kan. Sudah memahami betul, ya udah saya belajar pakai ini. Simple kan? Nah, wis gak usah ribet. Ya. Begitu juga pakai yang ini. Nanti di Maido mana guys, ya kan? Loh, kamu kok pakai ini? Ya kan? Kok simple banget ya? Nah, nanti kalau kamu pindah-pindah skornya, kalau kamu nggak tahu bisa fals loh. Enak pakai ini loh. Loh, salah maneh, ya kan? Gawe iki salah. Lah piye tuh ya kan? Wes pola disalah nih mbak Cacah ya kan. Tenang, nggak masalah ya. Yang penting tetap sabar ya. Wes pokoknya dimanapun dalam keadaan apapun wes belajar sabar ya. Ya wes ikhlas loh guys. Dilokne ikhlas.
dimaidu ikhlas ngono wis. Tenang kok enek dhewe wi nganune ya. Hitungane karo sing gawe urip enek dhewe ya. Dulu kok sampai kok kono barang ceritaku ki ya kan. Gladrah kon ndi engko. Malah kemana-mana nanti ceritaku. Ya, oke guys. Untuk tutorial kali ini sampai di sini dulu. Thank you buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Yes, kesimpulannya tetap semangat ya buat teman-teman yang lagi bergerak di DJ produce atau remix, ya kan. Bingung itu pasti. Yang penting tetap jalan pelan-pelan aja ya. Oke, terus saya himbau untuk teman-teman, jangan hanya beracuan pada channel EVS Indo. Teman-teman juga bisa explore ke channel-channel yang lain yang mungkin membahas lebih detail dari EVS Indo ya. Terus mohon maaf jika ada penyampaian yang salah. Saya sadar diri, saya manusia biasa. Sikap positif dan perkataan positif di saya dipakai, yang negatif dibuang. Semangat untuk teman-teman yang masih pemula. Dan saya doakan sehat selalu buat teman-teman dan keluarga di rumah. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and muah.